Nah, disitulah saya menemukan kebaikan demi kebaikan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Di setiap tempat saya mengalami Tuhan itu nyata. Di setiap tempat saya mengalami Tuhan itu luar biasa buat saya. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya bersyukur karena hari ini saya merayakan HUT Imamat ke-20. Sungguh sebuah berkat tersendiri buat saya boleh mengenal Anda. Sebagai sahabat, meskipun kita tidak pernah ketemu, tetapi Anda selalu setia mendukung pewartaan firman Tuhan yang saya hadirkan melalui channel YouTube Bible Learning ini. Kalau saya ditanya oleh umat, Romo, apa sih kesannya menjadi imam selama 20 tahun? Buat saya, itu semua adalah sebuah anugerah. 15 Agustus tahun 2006, saya ditahbiskan menjadi seorang imam di Paroki Taman Galaksi, Bekasi. Waktu itu, saya tidak pernah menyangka saya mau jadi imam seperti apa. Saya cuman mau jadi imam, jadi pastor yang baik, nolongin orang-orang, melayani semua umat, mau yang kaya, mau yang miskin, siapapun mereka. Tetapi ternyata saya bersyukur pada Tuhan karena selama 20 tahun ini Tuhan mengembangkan saya secara luar biasa. Tuhan mengajak saya untuk melihat realita lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Tapi juga bukan cuman pergi ke sini, tetapi Tuhan mengajak saya untuk merasakan kasih-Nya, mengalami cintanya, penyertaannya sungguh nyata. Karena apa? Selama 20 tahun hidup saya ini seperti taman bunga. Sekarang saya sedang ada di Garut, ke arah Semarang, itu ada di Taman Mawar namanya. Bagus, luar biasa, luas, banyak tamannya, banyak pohon-pohonnya, aneka macam bunga-bunga di sini. Bahkan ada danau buatannya, udaranya pun sejuk. Seperti itulah kehidupan seorang imam selama 20 tahun ini. Indah, banyak warna-warninya, banyak jenisnya kehidupan yang saya jalani. 20 tahun saya menjadi imam, itu hampir 10 tahun saya tugas studi, belajar. Saya keliling dunia, mulai dari di Roma, mulai dari di Jerman, mulai dari di beberapa tempat di Italia, kemudian juga terakhir di Filipina. Saya berjumpa dengan banyak orang, saya berjumpa dengan banyak tempat, saya berjumpa dengan aneka macam peristiwa dalam hidup. Maka 10 tahun itu saya nggak pernah bosen, karena pindah-pindah terus. Kadang ke Yerusalem untuk belajar kitab suci di sana, kadang juga pindah-pindah kampusnya juga. Lalu juga tantangan demi tantangan, cenderung karena studi. Belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Itali, belajar bahasa yang macam-macam. Sampai akhirnya saya lulus S2 itu di tahun 2012. Itu saya lulus dari sekolah Pontifica Istituto Biblicum, sebuah tempat di kota Roma untuk belajar mendalami eksegese kitab suci. Nah, setelah itu saya mengajar dulu 2 tahun di Jakarta, lalu dapat beasiswa lagi, saya lanjutnya di Filipina. Nah, di Filipina itu udah lain cerita lagi, konteksnya beda, tuntutannya beda karena S3. Nah, disitulah saya menemukan kebaikan demi kebaikan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Di setiap tempat saya mengalami Tuhan itu nyata. Di setiap tempat saya mengalami Tuhan itu luar biasa buat saya. Bukan cuman masalah-masalah saja, tetapi kalau saya melihat ternyata kebaikan Tuhan dalam hidup saya itu real. Terutama ketika saya jatuh, ketika hidup saya berat, ketika saya merasa Tuhan tolong saya nggak sanggup. Kalau saya cuma mengandalkan kemampuan saya sendiri, rasanya saya angkat tangan. Nah, disitulah Tuhan menunjukkan pertolongannya. Hidup menjadi imam saja sudah indah, ditambah lagi ketika bantuan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan saya. Jadi semacam janji Tuhan waktu saya tahbisan tahun 2006 itu memang satu persatu Tuhan tunjukin dengan waktunya yang tepat.
dengan cintanya, dengan penyertaannya. Nah, kemudian tahun 2017 saya lulus S3 dan di situ saya mengalami balik ke Indonesia, saya memulai rutinitas mengajar, lalu juga bikin konten YouTube setiap hari, setiap jam 4:30 pagi. Nah, di situ saya mulai juga mengajar di beberapa tempat. Saya juga diundang seminar, diundang jadi pembicara di mana-mana. Kemudian juga ya, ada begitu banyak warna. Kalau hidup saya sebagai imam ini 20 tahun itu seperti taman, menjadi taman yang indah. Nah, saudara-saudaraku, waktu tahun 2019, saya mulai konten YouTube. Waktu itu saya mengalami cukup jenuh juga karena ngajar. Yang dinikmati pengajaran saya oleh segelintir orang saja. Bagaimana kerahmat ini harus saya bagikan. Kemampuan yang saya terima, inspirasi Roh Kudus yang saya terima setiap pagi harus jadi berkat buat semakin banyak orang. Waktu itu saya memutuskan masuk ke YouTube dari tahun 2019 sampai hari ini. Nah, kemudian di situ Tuhan ngajak saya lagi lebih dalam lagi, realita yang lebih luas lagi dengan menjadi imam yang punya concern terhadap orang-orang sakit waktu itu. Nggak cukup sampai di situ saja, mulai lahirlah Rumah Teduh Suryo yang sekarang sudah Rumah Teduh Suryo yang pertama, Rumah Teduh Suryo yang kedua, Rumah Teduh Suryo yang ketiga. Di situ saya mengalami pengalaman yang semakin kaya, semakin utuh menjadi seorang imam. Ketika tadi pagi saya bangun, saya bertanya pada Tuhan dan juga pada diri saya sendiri, apakah gambaran imam yang saya hadirkan hari ini, 15 Agustus tahun 2026, itu sudah sesuai dengan gambaran imam yang memang saya harapkan 20 tahun yang lalu. Nah, itu yang saya tanyakan setiap hari. Apakah saya menjalani hidup imamat ini seperti yang sudah saya bayangkan 20 tahun yang lalu? Pertanyaannya bisa dijawab dengan cara yang berbeda-beda juga. Jawabannya ada iya, ada enggaknya. Iyanya adalah saya memang mengharapkan jadi imam yang baik. Jadi imam yang low profile, yang semakin tambah usia imamat harus semakin mampu menunjukkan sikap kerendahan hati. Tapi di situ enggaknya adalah gambaran saya itu justru tuh dulu nggak sampai seperti ini. Tuhan membawa saya ke pengalaman-pengalaman yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Maka dari itu, saya Romo Yosef mau mengucapkan banyak terima kasih untuk para imam yang mendidik saya. Saya nggak pernah lupa kebaikan setiap orang, apalagi para imam di seminari, para imam yang saya kenal, pembimbing rohani. Kepada mereka saya selalu respect, kepada mereka saya selalu menjadi imam yang tahu berterima kasih. Kemudian juga kepada para sahabat, teman-teman, para imam ya. Saya bersyukur saya punya mereka. Saya bersyukur saya kenal sama mereka. Saya bersyukur saya pernah mengalami interaksi bersama mereka. Karena mereka juga memperkaya saya. Saya juga bersyukur kepada orang-orang yang saya layani. Komisi Kerasulan Kitab Suci, murid-murid saya di KPKS, kemudian juga teman-teman para sahabat, pasien-pasien di RTS, kemudian juga teman-teman di pelayanan, para frater, rekan-rekan imam di seminari. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena mereka lah yang memperkaya pengalaman imamat, bahwa imamat itu sebuah rahmat dan rahmatnya sungguh nyata. Buat saya seorang imam yang serba terbatas, yang gak banyak kemampuan, yang sempat putus asa, sempat merasa sia-sia, tapi kuncinya adalah tidak menyerah. Kunci itulah yang selalu membangunkan saya setiap pagi. Yosef, apa yang mau kamu lakukan hari ini? Bagaimana kamu hari ini mau jadi berkat yang seperti apa? Siapa-siapa saja yang mau kamu layani? Siapa-siapa saja yang bisa kau berikan kebaikan-kebaikan melalui uluran tanganmu ini? Siapa-siapa yang mau kamu doakan? Siapa-siapa yang mau kamu jumpai? Mulai dari orang-orang sakit, murid-murid saya, rekan-rekan sepelayanan saya.
para frater yang tinggal di komunitas bersama saya. Sungguh imamat itu indah. Maka saudara-saudaraku, khususnya anak-anak muda ini yang mau jadi imam, yang mungkin takut, yang mungkin cemas, yang mungkin gak berani, yang mungkin teragu-ragu, ada kalanya keraguan itu menjadi sangat penting buat kita. Supaya kita betul-betul berpikir serius. Menjalaninya pun dengan serius. Ketika saya melihat ke belakang, banyak kegagalan, banyak kejatuhan, banyak ketidakberdayaan, justru di situ saya mengalami semua ini adalah karunia Tuhan. Semua ini adalah kebaikan Tuhan. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena saya bisa ini dan itu, bukan karena hoki, bukan karena saya sionya ular, bukan karena saya bintangnya Aries, bukan, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Itulah yang mau saya syukuri. Terima kasih buat Anda para umat yang selalu menjadi setia, menjadi sahabat Romo Yosef, para donatur yang mensupport karya-karya Rumah Teduh Suryo. Terima kasih dengan doa-doa Anda semua, dengan kebaikan-kebaikan Anda semua. Tolong doakan saya, si imam yang biasa ini, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bisa memberi kesaksian Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Pikiran Tuhan, rancangan Tuhan terlalu indah buat saya sebagai seorang imam. Maka seringkali saya juga mengalami ketidakpantasan. Kenapa saya? Saya kan bukan siapa-siapa. Tapi kenapa Tuhan mempercayakan sedemikian banyak tugas-tugasnya kepada saya? Kadang-kadang saya juga berpikir apakah saya mampu? Apakah saya bisa menyelesaikan tugas ini? Tapi Tuhan mengajak saya, apa yang kamu cari di dunia ini? Menjadi seorang imam adalah sebuah jalan untuk menemukan kehendak Tuhan dan sampai pada tujuannya. Maka dari itu saudara-saudara, ada sebuah lagu yang bagus yang sering kali saya nyanyikan, yaitu walaupun gunung tak berpindah. Saya mau mengajak Anda nyanyi bareng-bareng. Walaupun gunung itu tak berpindah, ku tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. Silakan lanjut sendiri. Lagu itu lagu bagus. Kerap kadang-kadang nggak semua kok doa-doa saya dikabulin. Belum juga harapan-harapan saya semuanya juga dikabulin. Ada kalanya saya masih tetap terus berjuang. Ada kelemahan, ada kerapuhan, tapi Tuhan tinggalkan itu dalam diri saya supaya saya jangan sombong, supaya saya jangan jumawa, supaya saya tetap rendah hati. Maka saya Romo Yosef di hari ulang tahun HUT Imamat, saya menyepi ke Garut dari keramaian-keramaian ibu kota, dari semua tugas-tugas yang mendera saya. Karena saya mau ngucapin terima kasih buat Tuhan, buat orang tua, buat keluarga, buat para sahabat, buat teman-teman yang sudah baik sama saya. Buat setiap orang yang pernah hadir. Buat setiap orang yang mengajarkan kepada saya hidup itu nggak mulus-mulus aja. Buat setiap orang juga yang mengajar kepada saya, nggak semua orang baik. Setiap orang punya prosesnya sendiri-sendiri. Nggak semua orang itu punya gambaran pemikiran sama seperti saya. Nggak setiap orang sejalan sama saya. Maka terima kasih buat bekal-bekal kehidupan itu. Doakan saya, jalan saya masih panjang. Saya nggak tahu sampai kapan, tapi saya yakin Tuhan selalu menyertai. Jadi nangis kan? Padahal kemarin 3 hari udah nangis terus karena meninggalnya Romo Andi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkat Tuhan mengalir buat kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye, Tuhan berkati.